Wanita itu melepas jaket, memperlihatkan baju renang putih lalu meluncur ke air. Kolam di tepi pesawat luar angkasa ini berbatasan kaca transparan yang menghadap semesta. Berenang di sini terasa seperti mandi di lautan bintang. Di utopia triliunan dolar ini, waktu dan hidup terasa semu. Kisah ini terjadi saat migrasi antar bintang, di mana pesawat Avalon membawa 5.000 penumpang menuju koloni baru dengan kecepatan setengah cahaya. Pesawat itu berperisai tak tertembus, namun saat melintasi sabuk asteroid padat, pecahan meteorit menembus perisainya, merusak sistem. Meski segera diperbaiki, insiden ini membuat Jim terbangun lebih awal dari hibernasi. Jim, insinyur mesin kelas pekerja, ikut perjalanan ini demi membangun rumah sendiri di planet baru. Sistem lalu memberitahunya soal perjalanan sesuai program. Dia bersemangat ke acara penyambutan, tapi ternyata aulanya kosong. Dia menyusuri lorong sepi, bertanya pada sistem, sampai jawaban yang didapat membuatnya putus asa. Mereka sebenarnya belum tiba, sekarang baru memasuki tahun ke-30 perjalanan itu. Ia mencoba mengirim sinyal permintaan tolong ke bumi. Dia akan menua sendirian di kapal ini tanpa ada orang lain yang bangun. Saat Jim berjalan tanpa arah, sebuah suara menarik perhatiannya. Jim mengira ada orang lain, tapi ternyata itu hanya robot bartender. Tubuh atasnya manusia, namun bawahnya mesin di atas rel. Arthur bukan sekadar pelayan. Dia adalah satu-satunya makhluk semu yang hidup di dalam makam raksasa yang kosong ini. Sama seperti Jim yang terjebak di pesawat, ia pun tak akan pernah bisa keluar. Jim mencoba memperbaiki kapsul hibernasinya agar bisa tidur kembali. Ia yakin, selama sesuatu itu buatan manusia, pasti ada logika untuk memperbaikinya. Namun, meski kapsul berhasil menyala dan Jim sudah berbaring di dalamnya, alat itu tetap diam dan tidak memberikan reaksi apapun. Jim bahkan hampir mati lemas. Ya, dia mencoba masuk ke kokpit untuk membangunkan kru, tapi di sana ada pintu anti ledakan yang sangat kokoh. Tidak peduli seberapa keras dia memukulnya dengan palu teknik atau mencoba membukanya dengan keahlian teknisnya, semuanya sia-sia. Setelah hidup sendirian selama lebih dari setahun, Jim hampir mengalami kehancuran mental. Jim adalah warga kelas 2 di kapal luar angkasa itu. Sebagai pekerja kasar, dia membeli tiket diskon, jadi dalam sistem, dia hanya pantas mendapatkan kopi hitam yang pahit. Maaf, mocha cappuccino ekstrim hanya disediakan untuk penumpang kelas emas. Maaf, kopi Prancis juga maaf. Pumpkin spice latte maaf, vanilla chilla maaf, maaf. Tiap hari, di asrama sempit, derita bukan soal materi, tapi hilangnya peluang. Saat 90 tahun lagi tetap sama, waktu tak bermakna. Jim curhat ke Arthur, awalnya berharap bisa berkarya di rumah kedua, tapi meteorit itu menghancurkan harapannya. Arthur membujuk Jim agar tak terpaku pada tujuan, tapi menikmati saat ini dan perjalanannya. Karena tak bisa tidur lagi, aku harus bertahan di neraka ini. Demi kenyamanan, Jim mulai membobol area terlarang kapal. Tak lagi taat, ia memaksa buka pintu-pintu teknologi tinggi. Kini ia bukan penumpang kelas bawah, tapi raja tunggal di sini. Di ruang permainan ini, ia menari gila sendirian. Semakin riang musiknya, semakin tragis suasananya. Ia berpura-pura di tengah keramaian klub malam, namun sensasi balas dendam itu hanya sesaat. Tersisa kehampaan. Semewah apapun itu, tetaplah penjara indah. Setahun menyendiri, Jim mabuk berat, namun alkohol justru memperparah kesepiannya. Ia terhuyung ke ruang udara, area baju antariksa. Ia ingin keluar dari kapal ini. Jim memakai baju itu, pintu terbuka, tanpa gravitasi dan udara, hanya kehampaan abadi. Keheningan luar angkasa yang mencekik membuatnya merasa takut. Ia mematikan sepatu magnetiknya dan melayang keluar. Di bawah kakinya, kapal Avalon masih terus berputar. Ia mengikatkan dirinya pada tali pengaman, melayang di luar angkasa seperti layang-layang. Di lingkungan vakum mutlak ini, akhirnya ia menangis. Setelah kembali ke kapal, ia melepas baju antariksa. Hanya dengan menekan tombol merah itu, semua kesepian dan penderitaan akan berakhir seketika, namun pada akhirnya ia tidak menekannya. Naluri untuk bertahan hidup pada saat itu mengalahkan kehampaan. Ia berlari masuk, namun terjatuh ke lantai. Rasa sakitnya tak sebanding dengan kesepiannya. Saat bangkit, ia melihat seorang wanita. Jim mengecek informasinya, Aurora, penulis asal New York dan penumpang kelas 1. Saat tertidur di kapsul, ia tampak memukau. Jim tahu Aurora ke dunia baru demi inspirasi menulis. Tiap pagi ia sarapan di sampingnya, Jim jatuh cinta pada bayangan ini. Di kamar, buku panduan pot hibernasi menginspirasinya. Ia segera menghadapi dilema moral besar. Ia tahu cara merusak pot itu untuk membangunkan orang secara paksa. Pikirannya berkecamuk. Jim mencari Arthur untuk jawaban. Ia tahu membangunkan Aurora berarti memaksanya menua dan mati bersamanya di sini. Ini pembunuhan. Tapi jika tak membangunkan orang lain, ia akan mati kesepian. Ia mondar-mandir di depan pot Aurora, mencoba bertinju, tapi gagal. Akhirnya, rasa takut mengalahkan nuraninya. Ia mencukur jenggotnya lalu merusak pot Aurora. Banyak penonton mencaci Jim sebagai pembunuh. Namun inilah bagian paling menarik. Film ini tidak membentuk pahlawan sempurna, melainkan menampilkan kelemahan manusia biasa. Bayangkan jika kamu dikurung setahun tanpa komunikasi, tentu kita akan sangat haus akan interaksi. Kita menghujat Jim karena kita tidak merasakan kesunyian di kapal yang mati itu. Menjelang saat Aurora terbangun, Jim panik lalu berpura-pura baru saja menemukannya, dan ia pun berakting sebagai teman senasib yang sangat sempurna. Hai. Laura juga ingin kembali ke kapsul hibernasi, tapi Jim menenangkannya dan berkata bahwa semua cara itu sudah pernah dia coba. Keduanya berjalan di aula karena Jim sudah hidup sendirian selama setahun, dia menjadi satu-satunya sandaran dan penuntun bagi Laura. Setelah itu, Jim meminta Arthur untuk merahasiakan hal ini.
Pada pagi pertama setelah terbangun, Jim membawanya ke restoran swalayan. Bagi Jim, tempat ini dulunya adalah arena makan yang sepi dan menyiksa. Tapi hari ini, karena ada satu orang lagi, udara pun terasa lebih manis. Bahkan di luar angkasa yang berjarak ratusan juta kilometer, uang tetap membedakan kelas-kelas sosial. Semangat positif di saat itu pun menghilang, yang tersisa hanyalah dua jiwa yang saling bergantung satu sama lain. Setelah sarapan, Lola tidak menyerah. Dia mengambil palu dan mencoba membuka pintu ruang kendali. Namun, sekeras apapun usahanya, semuanya sia-sia. Dalam kelelahan, dia akhirnya memilih untuk menyerah. Perlahan-lahan, Lola pun mulai beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Untuk mencari kesibukan, setiap hari dia akan berlari di koridor, bahkan berenang ditemani cahaya bintang. Itulah sebabnya tubuhnya begitu menarik. Suatu hari, Lola mendatangi Jim, dan tanpa sadar mengucapkan sebuah kalimat yang justru membuat Jim panik. Jim mengira Lola sudah mengetahui kebenaran tentang kebangkitannya, tapi jelas itu hanya pikirannya saja. Sebenarnya, Lola hanya ingin mewawancarai Jim. Setelah berbincang-bincang, Lola merasa agak bosan. Jim lalu mengajak Lola mencoba berbagai fasilitas hiburan di pesawat, mengajarinya bagaimana menikmati hidup di tengah keterbatasan. Di berbagai tempat mewah yang tertutup itu, keduanya perlahan-lahan mulai saling bergantung. Jim bahkan memodifikasi robot pembersih untuk mengirimkan undangan kencan kepada Lola. Berpakaian rapi, kedua pria itu menemui Arthur untuk minum lalu makan malam. Jim kemudian menyajikan simulasi luar angkasa. Kini, Jim bukan lagi pria putus asa, melainkan seorang pemandu terhormat. Di ruang tertutup yang sunyi ini, di mana detak jantung sendiri pun terdengar, penghalang visual memperkuat kepekaan pendengaran. Suara resleting yang perlahan ditarik ke bawah dan sepatu hak tinggi yang dilepas terdengar sangat jelas di benak Jim. Lola kemudian menendang roknya ke kaki Jim. Rangkaian tindakan ini penuh dengan godaan dan provokasi. Pintu kedap udara perlahan terbuka, dan keheningan mutlak yang menakutkan itu kembali. Tetapi kali ini, rasa takut digantikan oleh rasa ingin tahu dan kegembiraan. Adrenalin berjalan di luar angkasa dan ketergantungan hidup mati membuat kebersamaan mereka terasa alami saat kembali. Usai ciuman mesra, keduanya resmi berpacaran. Sambil makan, Jim menatap Aurora penuh cinta dan merayu dengan gombalan. Setelah itu, Aurora mendekati Jim. Kebohongan bisa bertahan sementara, tapi tidak selamanya. Saat Jim hendak melamar, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Arthur yang logis tetap menjaga rahasia Jim. Namun ucapan Aurora memicu kesalahpahaman. Minuman ultah buatmu, mau kan? Minta KTP? Belum cukup umur ya? Minum saja, aku tak akan menanyakan umurmu. Jim bukan pria sejati, tapi kami tak punya rahasia. Untuk menyiapkan cincin, Arthur tanpa sengaja mengungkapkan rahasia itu. Senyum di wajah Aurora pun membeku. Bahkan orang yang paling lambat sekalipun bisa memahami makna mengerikan di balik kata-kata itu. Ini bukanlah takdir, melainkan penculikan yang telah direncanakan sejak lama. Ketika Jim masuk ke ruangan dengan wajah penuh kebahagiaan sambil membawa cincin, yang ia lihat hanyalah Aurora yang pucat pasi seperti mayat. Tak perlu kata-kata, Jim langsung mengerti pada saat itu juga. Di ruangan tertutup ini, romantisme telah benar-benar mati. Yang tersisa hanyalah kebencian yang telanjang. Seketika, pandangan dunia Aurora runtuh. Jim mencoba menjelaskan, tapi Aurora tak mau lagi melihat atau mendengar suaranya. Mereka hidup terpisah. Aurora bahkan pernah masuk ke kamar Jim saat ia tidur, memukulinya, lalu nyaris membunuhnya dengan besi. Namun akhirnya tak sanggup. Kebencian dan kemanusiaan saling tarik-menarik. Di luar angkasa pun, krisis kepercayaan tetap yang terbesar. Aurora tidak membunuh Jim, bukan karena memaafkannya. Namun karena meskipun dia membenci Jim, Aurora tidak mau menjadi pembunuh atau kembali ke keadaan sepi. Jim pun meminta maaf lewat siaran radio. Ketegangan mereka akhirnya dipatahkan oleh kebangkitan Gus, kepala Shiv, yang terbangun karena kerusakan pada kapsul hibernasinya. Ini pertanda seluruh pesawat luar angkasa sedang menuju kehancuran total. Sebagai awak dengan otoritas tertinggi, Gus membawa Jim dan Aurora masuk ke ruang kendali. Setelah pemeriksaan mereka menemukan setahun lalu, meteor merusak komputer reaktor. Prosesor yang panas harus didinginkan manual agar kapal tak meledak dan menewaskan 5.000 penumpang. Kini, gangguan gravitasi mulai sering terjadi. Aurora hampir tenggelam di kolam saat gravitasi mendadak hilang. Untungnya, sistem segera pulih. Namun, organ Gus rusak parah akibat kegagalan kapsul hibernasi tak lama setelah ia terbangun. Ia pun wafat. Sebelumnya, ia memberikan gelang ID otoritas tertingginya pada Jim dan Aurora. Kematian Gus memaksa mereka bersekutu demi bertahan hidup. Untuk menyelamatkan pesawat, Jim harus keluar kabin dan membuka ventilasi luar secara manual agar semburan plasma reaktor bisa dilepaskan. Ini misi bunuh diri karena Jim harus menghadapi suhu ribuan derajat. Saat ini, kebencian tak lagi berarti. Meski Aurora membenci Jim karena merenggut hidupnya, setelah 2 tahun bersama, Jim telah menjadi jangkar hidupnya. Tanpa Jim, dia akan sangat kesepian. Lola membuka ventilasi, tapi benturan besar melemparnya, tali putus, baju sobek, dan oksigen bocor. Ia mulai pingsan di angkasa. Logikanya menyuruhnya diam. Semua usai. Penghancur hidupnya tewas. Ia aman. Pesawat selamat. Harusnya ini akhir dendam yang sempurna, tapi Lola memilih mengikuti naluri tanpa berpikir lagi. Ia bergegas keluar ruang komando ke ruang udara, memakai baju antariksa, lalu keluar kabin demi meraih ujung tali yang putus. Saat Jim hampir tak terjangkau, ia berhasil menangkap tali itu. Lola memeluk erat Jim yang pingsan, satu-satunya kehangatannya di galaksi. Sambil menangis, ia menyeret Jim yang berat, perlahan kembali dari tepi maut menuju ruang udara.
Kali ini, Lola sendiri yang memilih untuk tidak membiarkan Jim pergi. Ketika dokter otomatis menyatakan Jim telah meninggal dunia, Lola menggunakan otoritas Gus untuk memaksa prosedur darurat dan resusitasi listrik. Akhirnya Jim terbatuk dan menghela napas. Dia hidup kembali. Mungkin Lola terlihat cepat memaafkan, namun rasa takut kehilangan satu-satunya teman mengalahkan kebenciannya. Meski pengorbanan Jim tak menghapus semua salahnya, itu membuktikan tekadnya melindungi Lola. Kapal luar angkasa pun telah diperbaiki, dan kehidupan kembali tenang. Saat meneliti ruang medis, Jim menemukan fungsi hibernasi sementara untuk satu orang. Jim memberikan pilihan ini kepada Lola, meski ia harus menua sendirian di kapal. Dia rela melepaskan segalanya demi menebus kehidupan yang pernah dirampasnya. Lola berdiri di depan ruang medis, gerbang masa depannya. Saat berbaring di sana, tahun buruk ini akan terasa seperti mimpi. Usai terbangun, dia tetap penulis muda New York yang sukses. Kamera beralih, menyisakan Jim dan Arthur, seolah Lola memilih tidur. Namun, melihat senyum Jim, kita bisa menebak akhirnya. Lola tak memilih tidur atau meninggalkan Jim. Dia memilih menghabiskan sisa hidup di kapal bersama kekasihnya, tampil memukau dengan gaun merah. Saat itu dia wanita tercantik. Jim memasangkan cincin lamarannya ke jari Lola. Kini, kolam renang itu menjadi tempat romantis mereka berdua. Bukan sekadar penumpang, mereka adalah raja dan ratu kapal ini.